Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai persekutuan kita, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Setiap kita pasti merindukan akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Setiap kita pasti merindukan kasih dan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Saat ini, kita diberi kesempatan untuk membawa setiap kerinduan kita. Kita datang ke hadirat Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwa kita, mari kita pujikan Permata Hatiku. Hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi. Kita datang ke hadirat Tuhan. Dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah
dan semakin indah bagimu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami selama seminggu ini. Sungguh luar biasa ya Tuhan. Kami boleh menjalani kehidupan kami. Kami boleh beribadah saat ini. Itu semua hanya karena kasih kemurahan-Mu. Kini kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segala kerinduan kami. Kami rindu memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau sendiri memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya kami boleh benar-benar mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita percaya dalam setiap kehidupan kita, banyak sekali masalah, pencobaan, pergumulan yang kita hadapi. Seringkali kita bingung dan cemas, bahkan kita mengambil jalan yang salah. Namun, kini mari kita membawa semua pergumulan kita melalui doa syafaat. Karena kita percaya bahwa Tuhan hadir untuk mengangkat kita, membawa kita terbang tinggi dengan sayap-Nya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan
sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih ya Tuhan buat setiap kebaikan, kasih, berkat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur jikalau pada saat ini kami boleh menjalani hari demi hari kami. Itu semua karena-Mu ya Tuhan. Kami juga mohon ampun atas segala keluputan kami, atas segala kesalahan kami yang kiranya mengecewakan hati-Mu. Biarlah kami terus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mau belajar untuk selalu taat kepada-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur atas persekutuan kami pada saat ini. Kami masih boleh memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini. Mungkin kami tidak dapat berkumpul secara langsung, namun kami percaya ya Tuhan, bahwa pernyataan-Mu atas hidup kami senantiasa ada dalam setiap kami, dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Di tengah masa-masa kami sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Mungkin ya Tuhan, beberapa dari kami ada yang mengalami lemah tubuh. Kami sedang sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menjamah kami dengan segala obat-obatan, makanan, minuman. Engkau pulihkan kami sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu kembali ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang sedang bergumul, apapun yang sedang kami hadapi ya Tuhan. Mungkin beberapa dari kami juga ada yang jauh dari Engkau. Kami merindukan uluran tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang membimbing kami, Engkau sendiri yang menjulurkan tangan-Mu ya Tuhan, agar kami selalu berada dalam jalan-Mu. Tak lupa kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pekerjaan kami, aktivitas kami, baik studi maupun pekerjaan. Kiranya Engkau yang memberi kelancaran dan kemudahan, tuntunan dan kekuatan dalam setiap usaha dan keputusan kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami di tempat ini ya Tuhan. Berdoa untuk setiap hamba Tuhan, pengurus majelis. Kiranya Engkau memberikan kesatuan hati bagi mereka agar dapat melayani kerajaan-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk negara kami tercinta Indonesia ya Tuhan, yang sekarang ini tengah berjuang juga untuk melawan pandemi COVID-19. Kiranya Engkau yang memberkati negara kami, Engkau memberkati setiap mereka yang duduk di kursi pemerintahan. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan supaya dapat menjalankan tugasnya dengan baik seturut kehendak-Mu. Akhirnya ya Tuhan, ini semua seru doa kami, semua pergumulan kami satukan dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelum itu,
Mari kita pujikan walau seribu rebah. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau biarkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau biarkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau mengizinkan kami untuk bersama-sama belajar, merenungkan kebenaran firman-Mu.
Berkati setiap hati dan pikiran kami supaya apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, bahkan mengubahkan hidup kami untuk berserah penuh kepada Tuhan. Tuntun langkah kami dan tuntun kami untuk senantiasa menghidupi kebenaran firman-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan, kita masih diizinkan untuk kita bersama-sama beribadah dan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, untuk menghasilkan sesuatu yang baik, untuk menghasilkan sesuatu yang besar, sesuatu yang bernilai mahal, itu pasti membutuhkan yang namanya proses. Seorang pendaki untuk mencapai puncak gunung itu ada prosesnya. Tidak serta-merta terjadi sedemikian. Dan juga seorang pelari untuk mencapai garis finish itu juga ada proses. Ya harus melewati start, baru melewati proses yang ada hingga mencapai garis finish. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk belajar bagaimana seorang Yeremia dituntun oleh Tuhan untuk belajar dari tukang priuk yang menghasilkan bejana yang indah. Belajar bahwa tukang priuk itu menghasilkan bejana yang indah, itu membutuhkan yang namanya proses. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 18 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Yeremia 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang priuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang priuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang priuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu ketika Tuhan menyuruh Yeremia pergi ke rumah tukang priuk. Di sana kalau kita memperhatikan ayat yang kedua, aku memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Dan Yeremia pun taat kepada Tuhan. Nah di tempat itu Yeremia melihat bagaimana tukang priuk mengambil tanah liat dan membentuknya sedemikian rupa sampai menghasilkan sesuatu bejana yang indah. Dari yang tidak berharga menjadi sesuatu yang berharga. Dari yang berharga, dari yang biasa menjadi sesuatu yang mempunyai nilai yang tinggi. Nah, kalau kita memperhatikan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tanah liat itu tidak secara otomatis menjadi bejana. Tiba-tiba ada bejana, itu tidak. Tetapi melewati sesuatu proses yang sedemikian rupa. Dari proses pengambilan tanah dan pembersihan tanah, hingga dibanting-banting, dilunakkan, dan sampai diputar-putar, dibentuk sedemikian rupa, sampai menjadi suatu bejana yang indah. Nah, kalau kita memperhatikan di sini,
bagaimana Yeremia diutus oleh Tuhan untuk melihat, wah, proses untuk menjadi sesuatu bejana yang indah itu tidak berjalan serta-merta. Tidak instan terjadi sedemikian. Nah, kalau kita memperhatikan di sini, apa sih tujuan Tuhan membawa Yeremia belajar dari tukang periuk? Kalau kita memperhatikan di sini teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan membawa Yeremia belajar dari tukang periuk karena Tuhan hendak menunjukkan bahwa setiap manusia itu mengalami proses pembentukan yang seperti bejana, mirip dengan bejana. Dan inilah yang disebut dengan proses kehidupan. Kalau teman-teman memperhatikan dalam Yeremia 18 ayat yang keempat, di situ dituliskan apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika tanah liat tidak mengikuti bentukan si tukang periuk sehingga rusak, maka terjadilah proses pengulangan pembentukan sampai menjadi bejana yang seperti yang dikehendaki oleh sang tukang periuk. Nah, kalau kita memperhatikan di sini apa yang disampaikan Tuhan kepada Yeremia adalah sebuah pesan kepada bangsa Israel yang selalu memberontak dan tidak mau menyerah kepada pembentukan Tuhan. Mereka melawan seperti tanah liat yang mengeraskan hati dan tidak mau menyerah kepada tukang periuk. Tuhan menyampaikan kepada Yeremia dan juga bangsa Israel bahwa kuasa Tuhan yaitu untuk menjadi sesuatu yang baik itu tidak bergantung dari mereka sendiri. Tuhan Yesus mempunyai kehendak. Tuhan Yesus mempunyai otoritas untuk mengubahkan hidup mereka. Namun tergantung apakah kita mau menyerahkan untuk diubah, apakah kita mau menyerahkan untuk diproses oleh Tuhan, atau kita masih mengeraskan hati. Nah, teman-teman, ada banyak anak-anak muda yang tidak menyerahkan proses itu kepada Tuhan. Mereka mau berjalan sendiri, mereka mau menentukan hidupnya sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Yaitu akan menjadi rusak. Tanpa mengandalkan Tuhan, maka semuanya menjadi kesia-siaan. Dan juga ada banyak orang percaya, ada banyak anak-anak muda ketika mengalami sesuatu yang sulit, mereka tidak mau. Ketika mengalami suatu proses dibentuk oleh Tuhan, bahkan mereka banyak yang menyalahkan Tuhan. Banyak yang berkata Tuhan tidak adil membentuk diri pribadi lepas pribadi. Teman-teman, saya mau katakan bahwa ingatlah bahwa untuk menghasilkan sesuatu yang baik, untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi, itu semuanya butuh proses. Tidak berjalan dengan instan, terjadi begitu saja. Oleh sebab itu percayalah dan menyerahlah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan memproses kamu, bagaimana Tuhan membentuk kamu, ikutilah prosesnya Tuhan. Terkadang proses Tuhan itu menyakitkan, tetapi percayalah bahwa sesuatu yang baik telah Tuhan rancangkan. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu rancangan kecelakaan. Tetapi melalui prosesnya Tuhan, kalau kita ikutin, kalau kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan hari depan yang penuh harapan. Mari kita buka Alkitab kita bagaimana janji Tuhan Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Percayalah, ini janji Tuhan, bahwa meskipun kelihatannya bagi kita itu adalah sesuatu yang tidak baik, tapi percayalah Tuhan mengerti
dan Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Oleh sebab itu belajarlah seperti tanah liat yang taat kepada tukang periuk. Yaitu mau dibentuk sedemikian, dia ikut dan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Coba kalau kita bayangkan seandainya tanah liat itu ketika dibentuk oleh tukang periuk, dia tidak mau ikut. Apa yang terjadi? Maka tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka akan menjadi rusak, akan menjadi sesuatu yang gagal, akan menjadi sesuatu yang tidak baik, tidak bernilai. Maka akan dihancurkan dan akan membuat sesuatu yang baru. Oleh sebab itu teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sebagai anak-anak muda, kita belajar untuk taat akan pimpinan Tuhan. Taat akan prosesnya Tuhan yang telah dinyatakan bagi setiap kita. Tuhan memproses kita, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Dan serahkanlah masa depan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan tahu yang terbaik apa yang telah dinyatakan bagi teman-teman sekalian. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh mengajar kita untuk kita berpegang teguh kepada Tuhan dan berserah penuh kepada prosesnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Terkadang kami mengalami sesuatu yang tidak baik menurut pemikiran kami. Namun kami percaya Tuhan sedang membentuk kami dan Tuhan sedang memproses kami untuk menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, dan memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Bapa, tuntun kami terus untuk taat kepadamu dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan teman-teman sekalian pribadi lepas pribadi. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang terus setia mengikuti ibadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Kiranya melalui ibadah ini boleh membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan dan semakin berakar di dalam Kristus. Saya akan menginformasikan beberapa informasi penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, untuk sementara waktu seluruh kegiatan remaja dan pemuda, sementara waktu ini ditiadakan dan nanti menunggu informasi lebih lanjut dari majelis gereja. Dan yang kedua, bagi teman-teman yang rindu untuk mengikuti ibadah umum, teman-teman diharapkan untuk datang pada hari Minggu pukul 7 pagi bertempat di gereja. Dan teman-teman dihimbau untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan yang ketiga, bagi teman-teman yang rindu ingin didoakan dan ingin sharing pergumulan pribadi lepas pribadi, teman-teman bisa menghubungi nomor pembina yang sudah tertera di layar teman-teman sekalian. Kiranya melalui sharing ini boleh membawa kita untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah sharing, kiranya boleh mengubahkan setiap kita dan boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin dewasa dan semakin setia untuk mengikut Tuhan. Demikian informasi yang dapat saya bagikan, kiranya boleh menjadi perhatian kita bersama. Tuhan Yesus memberkati, tetap setia beribadah, Soli Deo Gloria.